Setahu saya itu tidak ada revolusi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan Kapolri Jenderal Sigit sudah menegaskan kalau mau ikut gerbong maka harus siap, dan kalau tidak ya silahkan keluar. Itu artinya Kapolri ingin agar institusi kepolisian itu solid ya, dan satu komando dalam arti menyikapi peristiwa-peristiwa baik di luar kepolisian maupun internal di kepolisian. Apa yang terjadi atau dialami oleh Verdi Sambo dalam pandangan saya bisa jadi in group ya, yang kerap terjadi, dan itu bukan hanya di kepolisian, tapi di partai politik juga ada seperti itu. Di instansi-instansi lain juga ada, cuman barangkali kuantitas dan kualitasnya saja yang berbeda. Kalau di kepolisian karena mereka punya diskresi, ya mereka punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, sehingga in group ini memang terasa. Ya, misalnya Verdi Sambo dengan grup yang ada di Propam itu bersama-sama berusaha untuk merekayasa peristiwa itu, kemudian juga berusaha menghilangkan alat-alat bukti, dan itu kan kalau kita lihat mulai dari jenderal sampai kopral, ya kira-kira begitulah istilahnya, dan itu kemudian dibersihkan oleh Kapolri. Ya, Verdi Sambo sudah menjalani sidang kode etik dan dia diberhentikan secara tidak hormat, dan barangkali nanti menyusul juga yang bintang 1, kemudian juga yang komisaris besar, sampai kepada brigadir dan barada. Jadi tidak ada revolusi. Justru yang terjadi dalam pandangan saya adalah ya ini adalah momentum untuk mencuci ya gudang, di mana orang-orang dalam gudang itu yang tidak sejalan dengan semangat kepolisian ya harus ditindak. Ya, memang ini tantangan dan musibah besar bagi kepolisian. Karena apa? Karena yang melakukan rekayasa itu jenderal berbintang 2. Yang menjadi korban itu adalah prajurit kelas bawah. Yang dinonaktifkan juga para jenderal dan juga perwira menengah, dan juga ada istri daripada jenderal berbintang 2 itu. Nah, karena itu kan harus istilahnya harus benar-benar menjadi pelajaran yang berharga bagi Kapolri dan jajaran di bawahnya. Jangan sampai kemudian ada Sambo-Sambo lain setelah Sambo ini diberhentikan tidak hormat. Nah, karena itu saya tanyakan beberapa waktu lalu kepada Kapolri, apakah peristiwa Duren 3 itu errornya disebabkan person atau human, atau error itu disebabkan oleh sistem yang selama ini tanpa disadari bekerja ya, tapi di luar sistem yang ada gitu. Jadi ada subsistem yang bekerja untuk kepentingan dirinya dan kepentingan kelompoknya, dan itu kemudian disadari atau tidak tanpa diketahui oleh pimpinan di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan jaksa juga bisa menangkap aspirasi publik, ya, bisa mendengarkan hati nurani keluarga korban Brigadir Yosua, dan juga ikut bersama-sama menegakkan keadilan. Saya percaya bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan bersikap adil menyikapi apa yang dialami oleh Verdi Sambo dan Brigadir Yosua.